Shalom Bapak Ibu semua, saat ini saya sedang berada di kota kuno Efesus. Kota ini dekat dengan kota Seljuk, Provinsi Izmir, Turki sekarang. Dan kota ini mengandung situs kekristenan awal, yang mana Rasul Paulus juga menulis surat kepada jemaat yang ada di kota ini. Selain itu juga, kota ini juga disebut di dalam Wahyu 2 ayat 1-7 sebagai jemaat yang mengalami kemunduran dalam hal kasih yang pertama atau kasih mula-mula mereka kepada Kristus. Nah, seperti apa yang bisa kita pelajari dari jemaat yang ada di kota Efesus ini, Bapak Ibu? Mari kita simak lebih lanjut. Efesus adalah sebuah kota kuno di pesisir barat Anatolia, sekarang Turki, yang didirikan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi oleh bangsa Ionia. Pada masa kejayaannya, terutama di bawah Kekaisaran Romawi, Efesus menjadi kota terbesar kedua setelah Roma. Kota ini terkenal dengan aktivitas perdagangan, budaya, dan agama. Kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, berdiri megah di sini. Pada zaman Rasul Paulus, Efesus menjadi pusat kekristenan awal. Paulus pernah tinggal di sini selama 3 tahun dan mendirikan jemaat Efesus yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8-10. Dan Timotius pernah menjadi pemimpin gereja di sini. Efesus dikenal sebagai kota yang makmur dalam Kekaisaran Romawi, yang menjadi tempat bagi jemaat Kristen mula-mula yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Namun kota ini juga menghadapi tantangan spiritual yang besar. Pengaruh penyembahan berhala, sihir, dan perdagangan yang terkait dengan kuil Artemis membuat tekanan terhadap jemaat Kristen sangat besar. Meskipun demikian, jemaat Efesus dikenal sebagai jemaat yang gigih dalam menolak ajaran sesat. Gereja ini dikenal karena dedikasi dan ketekunan mereka dalam menghadapi ajaran sesat seperti ajaran Nikolaus yang telah menyimpang. Mereka bekerja keras dan tetap teguh dalam iman. Namun Tuhan Yesus menegur mereka karena telah kehilangan kasih mereka yang semula. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Apa yang dimaksud dengan kasih yang semula? Kasih ini adalah kasih yang penuh gairah kepada Tuhan dan sesama, yang seringkali memudar ketika kita menjadi terlalu sibuk dengan pelayanan atau aktivitas lainnya. Meskipun jemaat di Efesus gigih dalam melakukan pekerjaan mereka dan berusaha menolak ajaran sesat, mereka kehilangan semangat cinta mereka yang pertama kepada Tuhan. Yesus mengingatkan mereka untuk, ingatlah dari mana engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Wahyu 2 ayat 5. Pesan ini sangat relevan bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin juga melayani Tuhan dengan tekun, tetapi tanpa semangat dan kasih yang sejati. Kita bisa saja aktif dalam pelayanan, tetapi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kasih mula-mula adalah semangat awal kita dalam mengikuti Kristus, sebuah gairah yang menyentuh hati kita ketika pertama kali mengenal Dia. Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertobat, kembali pada semangat itu, dan melakukan apa yang kita lakukan ketika pertama kali mengenal Dia. Efesus mengingatkan kita bahwa iman tanpa kasih akan kehilangan maknanya. Kita diajak untuk kembali kepada kasih yang semula, menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar tetap hangat dan penuh semangat. Mari kita renungkan, apakah kita masih memiliki kasih mula-mula dalam kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih yang sejati dalam setiap langkah hidup kita hari ini? Meskipun jemaat Efesus gigih dalam pelayanan dan doktrin, mereka kehilangan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Aktivitas religius tanpa kasih kepada Tuhan adalah sia-sia. Kita harus menjaga hubungan yang mendalam dan penuh kasih dengan Kristus. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Efesus juga merupakan salah satu pusat misi dari Rasul Paulus. Di Efesus, Paulus memberikan pengajaran yang sangat mendalam mengenai ajaran Kristen. Dalam suratnya yang disebut surat Efesus, dia mengajarkan tentang kesatuan dalam tubuh Kristus, hidup yang kudus, dan hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, serta hubungan antara majikan dan hamba. Dalam Kisah Para Rasul 19, kita membaca bahwa Paulus dan pengikutnya menghadapi perlawanan yang sengit dari para pengrajin yang membuat patung-patung Dewi Artemis yang membuat mereka merasa terancam dengan penyebaran agama Kristen yang mengurangi pengaruh agama dan pendapatan mereka. Setelah peristiwa-peristiwa dalam perjanjian baru yang sudah saya sebutkan tadi, Rasul Yohanes menghabiskan sisa hidupnya di Efesus. Efesus tetap menjadi pusat penyebaran Kristen hingga abad ketiga. Kota ini akhirnya mengalami penurunan yang signifikan akibat serangkaian serangan musuh, bencana alam termasuk gempa bumi, dan pendangkalan pelabuhan. Kota ini pada akhirnya ditinggalkan mulai sekitar abad ke-15. Efesus di zaman bapak-bapak gereja juga memiliki peranan yang penting. Salah satu peristiwa penting di Efesus dalam sejarah gereja adalah Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Beberapa bapak gereja awal seperti Polikarpus dan Ignatius dari Antioquia juga mengunjungi Efesus.
Efesus juga memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan doktrin dan teologi Kristen di masa-masa awal kekristenan. Saya Elias Zulkifli dari channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa, langsung dari kota kuno Efesus, Turki. Tuhan Yesus memberkati.